Halo teman-teman, kita ketemu lagi teman-teman. Eh, kita hari ini akan membahas maximum drag clicker pada Shimano Antares DC XG ya, teman-teman. Ini Antares DC saya keluaran tahun 2003 ya, teman-teman. Nah, sayangnya Shimano Antares DC ini dari sananya tuh kita nggak dapat clicker ya, teman-teman. Jadi eh, ada yang kurang gitu dari real BC ini gitu. Apalagi kalau kayak saya sebagai pemancing casting dari kayak itu informasi clicker tuh sangat penting ya. Karena kita anggap tuh, saya anggap gitu ya, clicker dari BC, dari saya punya bait casting itu sebagai alarm teman-teman. Jadi kalau kita mancing misalnya dengan perahu gitu ya castingnya ya, ada yang bawa perahunya, jadi kita fokus hanya pada castingnya aja gitu. Di mana saya biasanya menggunakan casting ini di nyari toman ya teman-teman, di Jatiluhur, di Cirata gitu ya. Saya main-main di keramba gitu, di samping-samping keramba atau di pinggir-pinggiran gitu teman-teman. Jadi apabila kita bawa kayak, itu fokus kita tuh udah sibuk gitu. Kita belum ngatur kemudi, belum ngatur speed, ngatur posisi kayak kita gitu, belum ngatur lemparan, kita belum retrieve, banyaklah gitu kegiatan yang kita lakukan pada saat itu. Jadi pada waktu kita strike, kita sudah kerepotan dengan mengusahakan posisi kayak atau mengusahakan supaya target kita bisa keluar dari air, teman-teman. Tidak di bawah, ke bawah, ke kita punya jala-jala keramba sehingga terjadi sangkut gitu, teman-teman kan. Nah, itu yang masalahnya. Nah, di mana tegangan drag itu sangat penting, teman-teman ya, supaya kita tidak mengalami putus gitu. Nah, jadi kalau nggak ada clicker, teman-teman, kita tidak waspada kalau memang drag kita kurang kuat atau cukup cukup gitu untuk dimainkan gitu supaya tidak terjadi putus ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ada beberapa kali saya pasang clicker, ternyata clicker-clicker yang di pasaran itu teman-teman ya, eh, hanya fokus pada bunyi clickernya aja gitu teman-teman ya. Pada dragnya drop jauh teman-teman. Kalau aslinya kan Shimano Antares ini bisa dragnya sampai 6 kilo ya. Pada waktu itu saya ganti drag clicker, ya terserah teman-teman mereknya apa aja gitu ya. Banyak di pasaran. Tapi ternyata mereka nggak fokus pada pada pengeremannya. Jadi pas waktu setelah saya pasang, saya uji dengan timbangan digital, ternyata hanya 2 kilo teman-teman. Teman-teman bisa bayangin nggak dari 6 kilo kemampuan dragnya, ngeremnya, turun sampai tinggal 2 kilo gitu, 2 kilo seperempat gitu. Ya udah lost teman-teman, walaupun kita udah putar drag ini sampai sekuat-kuatnya, sampai sakit jempol saya nih neken ini, tetap dia lost gitu teman-teman. Nah jadi saya bongkar lagi gitu ya, apalagi kalau kita main pakai kayak gitu, karena kita udah nggak mungkin lagi kadang kita kita tahu bahwa itu dia loss apa enggak gitu kan. Nah walaupun kita loss, ya kemampuan dragnya cuma 2 kilo, apa yang kita mau buat ya berarti kita biarkan aja lah toman itu turun ke bawah gitu atau sampai ke bawah-bawah keramba sehingga sangkut di jaring-jaring kerambanya. Dan ini sudah terjadi teman-teman. Jadi akhirnya clicker itu saya copot lagi gitu. Lebih aman kita mainnya langsung drag mati aja gitu. Tapi kan itu sebenarnya berbahaya ya kita pakai drag mati. Jadi ininya saya kuatkan sekuat-kuatnya gitu supaya tidak terjadi penurunan. Nah, cuman resiko kita punya main gear bisa bisa rusak ya teman-teman ya. Gigi-giginya bisa sompal gitu. Apabila kita ya kalau kita ketemu dengan toman yang size-nya cukup besar. Nah, jadi teman-teman hari ini kita akan membahas eh, pengereman pada drag clicker ya teman-teman ya. Nah, jadi saya beli kemarin itu saya lihat videonya dari Adelia Fishing ya teman-teman. Ini saya informasi dulu, saya tidak ada apa dibayar atau apapun atau saya terima apapun tidak ya. Cuman karena saya memang menunggu, saya lihat-lihat drag clicker yang sanggup atau memang bisa sampai pengeremannya 5 kilo lah gitu. 5 kilo cukup lah teman-teman ya. More than 5 kilo ya itu lebih baik gitu ya. Nah, jadi Adela Fishing ini menyertakan videonya gitu teman-teman. Ternyata kanvas yang kita beli apabila kita beli drag clicker itu dari plastik ya teman-teman ya. Nah,
Ya, ini bahannya dari plastik nih teman-teman. Jadi menurut video mereka ini cuma sanggup di sekitar 3 kiloan gitu. 3 kiloan. Nah, kemudian mereka menggantinya dengan carbon tech yang mereka punya ya. Harganya lumayan nih teman-teman ya, hampir sekitar 100 ribuan satu biji gitu. Nah, kalau kita ganti yang ini dengan produk mereka gitu ya teman-teman. Karena jujur saya juga pernah mengganti drug liquor yang saya beli, misalnya merek merek apa gitu, saya ganti carbon tech-nya. Tapi karena saya tidak bisa tahu itu carbon tech yang berkualitas bagus atau tidak, walaupun dengan ketebalan hampir 1 mili gitu saya ganti, tetap aja remnya nggak mau ngerem gitu. Tetap berhentinya di 2/4 gitu. Nggak sampai 3 kilo gitu udah bunyi dia. Udah loss ya. Nah, jadi waktu itu saya lihat videonya, ya, ini yang ukuran di depan nih teman-teman ya, di bawahnya dia. Nah, ini ya, ini lebih 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 lebar gitu penampangnya ya dibandingin dengan aslinya kalau apabila kita beli eh, produk aftermarket ya. Nah, lebih luas penampangnya sehingga kemungkinan penekanannya pun lebih baik terhadap main gear ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ininya teman-teman. Keping ininya lebih tebal ya, lebih tebal. Jadi ini ke sini dia neken main gear ya. Ini dia ya teman-temannya. Nah, ini begini. Dapat nggak pemikirannya? Nah, ya lebih luas nih teman-teman tuh. Bandingin sama yang ini. Nah, ini ya. Ini kan di sini dia nih. Tuh. Walaupun sebenarnya sih menurut saya tidak begitu maksimal juga karena di sini ada grootnya ya penampang ini. Tuh rumahnya. Jadi sebenarnya kalaupun kita sampai ke bawah pun saya rasa tidak maksimal juga. Nah, permasalahannya kunci utamanya adalah material dari bahan ini, teman-teman. Materialnya. Karena saya pernah ganti juga dengan saya cari di online carbon tech juga sama kayak begini serupa serupa ya, tapi kita tidak tahu materialnya apa gitu. Ternyata tidak bisa ngerem ya, teman-teman. Dan ini saya coba karena saya lihat dari video mereka gitu. Saya mau buktikan gitu ya, apakah bisa apa enggak gitu. Betul-betul memang bisa ngerem sampai 3,5 kilo. Kalau kita ganti satu keping ini, satu keping yang di atas ya. Nah, kemudian mereka juga ada jual kanvas karbon tech-nya untuk yang di belakang nih, teman-teman, yang di bawah main gear. Ini harganya sekitar 100-an ribu ya satu biji ya. Nah, saya harap dengan kita atas sama bawah kita ganti produknya mereka, itu kemungkinan bisa nyentuh di angka 5 kilo lebih ya. 5 kilo lebih. Walaupun mereka tidak sarankan sebenarnya katanya bisa menyebabkan jebol di main gearnya. Tapi kalau kita bisa pinter mainin dragnya, ya kita bisa tahu kan kita selalu ngetes dulu gitu. Kita tarik dulu talinya sampai semana kemampuan dari drag eh, kita punya reel ya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Nanti saya sertakan juga video link pembeliannya di Shopee ya teman-teman ya. Ini bukannya disclaimer dulu ya, saya nggak ada apa-apa dengan Edile Fishing ini ya. Ukurannya untuk antar SDC itu di 35,6 ya teman-teman ya. Oke. Nah, pembelian di tempat mereka itu kita diberikan juga eh, drag grease ya teman-teman. Drag grease-nya Shimano nih ya dikasih ya secukupnya gitu ya. Oke. Untuk video pembongkaran realnya Antares, mungkin saya tidak supaya menghemat waktu, saya tidak sertakan. Saya anggap teman-teman udah paham gitu cara bongkarnya, tapi nanti saya sertakan langsung dalam kondisi yang sudah terbongkar ya teman-teman. Langsung sekalian saya sertakan juga video eh, hasil dari pengeremannya gitu teman-teman. Oke, oke teman-teman, ini kondisi setelah kita bongkar ya teman-teman. Eh, proses pembongkarannya saya nggak usah kasih lihat karena menghabiskan waktu, jadi kita langsung ke intinya aja. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman, yang kita perlu ganti adalah kita copot ini dulu ya, kanvas ini ya teman-teman ya, kanvas yang di belakang kita ganti sama yang ini nih teman-teman ya, dengan carbon tech yang ini, kemudian di depannya baru kita ganti dengan yang ini ya teman-teman di sini ya. Jadi yang eh, part yang kita tidak pakai adalah ini ya teman-teman ya, ini ya, ini
sama ini teman-teman. Oke. Sama yang ini nih teman-teman ya. Break yang di belakang ini nih. Saya buka dulu ya. Oke. 3 part ini yang kita ganti ya teman-teman ya. Kita ganti dengan yang ini. Oke, saya cuci dulu main gearnya. Saya rasa yang lain-lainnya masih cukup tebal ini ya teman-teman ya. Grease-nya tuh masih cukup tebal. Kemarin baru ya kira-kira 6 bulan yang lalu baru saya tambahin gearnya karena saya juga ganti ininya ya, clicker-nya ya teman-teman. Oke, saya bersihin dulu ini sama di sebelah sana ada main gearnya ya. Oke. Jadi teman-teman sebelum kita merakit, ini setelah saya bersihkan ya teman-teman ya. Karena berhubung saya tidak punya cairan pembersihnya, jadi saya bersihkan pakai pembersih elektronik ya. Mungkin daki-daki yang ini tidak bisa sampai bersih sekali karena mungkin udah oksidasi dengan kuningan ya. Ini main gear ini sama ratchetnya udah saya bersihkan juga ya. Oke. Nah jadi yang ini kita nggak pakai ya teman-teman ya. Ini ternyata bahannya plastik ya teman-teman. Ini hanya berkemampuan 3,5 kilo remnya ya. Dari hasil yang mereka uji coba gitu, 3,5 kilo. Nah jadi kita dua-duanya kita pakai carbon tech yang materialnya bagus ya teman-teman. Ini kita singkirkan dulu ya. Oke. Nah yang kedua teman-teman ya. Ini kalau dia main gear yang nempel ini, kalau yang udah generasi terbaru ini dia ada ininya nih teman. Nah teman-teman bisa lihat nggak nih? Tuh. Dia ada kayak grade-grade-nya gitu. Grade-grade-nya gitu. Jadi sepertinya kita nggak perlu ngelem lagi ya teman-teman. Dia ngeplak langsung gitu. Tinggal kita ukur pas aja gitu. Gimana ngepasnya dia nih. Ya, tinggal kita tekan aja. Saya rasa nggak perlu dilem lagi nih. Oke, nanti kita tekan aja ke bawah gini. Rasa bisa. Nah, gimana ngepasnya ya. Tuh, masuknya juga keras ya teman-teman. Tuh. Jadi saya rasa nggak mungkin geser lagi dia nih. Ya, ini yang produk ini jauh lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin nih teman-teman. Yang kemarin-kemarin itu dia nggak ngepas ya. Jadi kita perlu kita lem lagi gitu. Kalau ini plug and play kayaknya, nggak perlu ngelem. Oke, saya juga agak segan kalau ngelem ya. Kenapa? Karena kalau dia ngelem, berarti kan dia ada seperti beban di gear itu teman-teman. Yang membuat nanti dia berputar nggak stabil ya. Seharusnya logika saya gitu, karena ini adalah roda berputar. Oke, nanti tinggal kita masukkan ini teman-teman. Nah, pas ya. Kalau ini nanti di sini nih. Nah, main gearnya. Oke, dia bentuknya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini kemari. Nah, ini ke atas. Nah, ya. Penyakitnya ya memang di plat ini nih teman-teman kalau ngerem. Ya, tapi ini kondisinya sekarang lebih tebal ya. Teman-teman bandingin sama plat aslinya nih. Kalau yang dari Shimano. Gimana proses pengeremannya. Tuh, jauh ya. Ketebalannya juga jauh. Ini bisa sekitar 2,5 mili, ini cuma semili ini. Nah, jadi saya sarankan sih sebenarnya depan atas sama bawahnya yang carbon tech, yang plat remnya itu ya. Untuk bahan remnya itu teman-teman ganti dengan carbon tech ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa di atas 5 kilo. Ya paling nggak 5 kilo aja udah cukup bagus ya teman-teman untuk ngerem. Oke, kita lanjutkan ke pemasangan ya teman-teman ya. Ini DG1 ya teman-teman ya. DG1 yang untuk
drag grease. Kita taruh sini ya teman-teman. Tipis aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak ya. Ini kurang nih ya. Salah ya teman-teman. Ini kemarin nih. Aduh, tuker. Itu apa? DG1-nya yang dari penjualnya kayaknya kurang mencukupi ya teman-teman. Eh, Kurang banyak. Kasih tipis aja teman-teman aja, make banyak. Yang penting ada aja. Nah, kalau kebanyakan juga dia bakal ngelos ya teman-teman. Begini sih udah nggak perlu lagi nih teman-teman. Karena dari atas udah kita kasih ya, tapi untuk melindungi dari oksidasi. Oke teman-teman, setelah terpasang kondisinya seperti ini ya teman-teman. Kita cek soundnya ya. Oke, seperti ini bunyinya teman-teman ya.
Hasilnya 4,8 ya teman-teman ya. Menurut saya sudah cukup lah, udah bisa kita pakai ini. Dari beberapa karbotek yang udah saya uji coba, ini yang terbaik teman-teman. Hasilnya bisa menyentuh sampai 4,8 kilo ya. Di Shimano Antares DC ya teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Silahkan komen dan subscribe dan share video ini apabila berguna bagi teman-teman. Terima kasih.